Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, karena bukan karena petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh mubarakah ini, guna tujuan yang mulia, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk juga salah satu bentuk kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memanfaatkan waktu umur yang masih tersisa dari hidup kita, karena salah satu tanda seseorang mensyukur nikmat Allah adalah memanfaatkan sisa hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian, materi kita hari ini insyaallah cukup menarik kita bahas karena terkait dengan muamalah ya di sekitar kita, dan mungkin masih banyak yang belum paham tentang masalah ini, yaitu kita masuk pada bab al-hadiyah. Hadiah. Terkait berbicara masalah hadiah, ini masih banyak kaum muslimin yang belum memahami fikih hadiah. Masih banyak di antara mereka. Oleh karena itu pada kesempatan ini, memanfaatkan waktu yang ada, kita baca dari kitab Durrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Imam Asy-Syaukani, masih di bab muamalah, yaitu babul hadaya, bab tentang masalah hadiah. Qala muallif rahimahullah, yusra'u qabuluha wa mukafa'atu fa'ilaha. Disyariatkan menerima hadiah dan dianjurkan juga untuk membalasnya, berikan hadiah balasan maksudnya. Tayyib, sebelum kita lebih jauh membaca dari matan dan memberikan penjelasan sedikit tentang masalah faedah fikih hadiah, sini terlebih dahulu kita harus memahami apa itu hadiah. Semua bentuk pemberian, seperti kemarin wakaf, bentuk pemberian, ya, semua masuk dalam hitungan pengertian sedekah. Hadiah juga beda. Sedekah sama-sama pemberian, sedekah juga beda. Hibah juga beda. Nanti setelah ini masuk hibah. Ya. Kalau dari sisi yang antum pahami, apa itu hadiah? Hadiah itu apa? Hadiah beda dengan sedekah. Beda. Apa itu hadiah? Antum? Ya. Pemberian sukarela. Antum lagi? Ucapan terima kasih, ya, atas bukan ujrah atau gimana? Ya, coba ini jangan sampai jadi ujrah, gaji atau gimana? Coba terima kasih, coba masuk gaji, gimana kira-kira? Coba antum punya anak, kasih dia uang, dia masuk sedekah atau hadiah atau apakah? Ya,
Ya. Selama ini antum pahami hadiah gimana? Hadiah, antum dia beri istri antum hadiah atau sedekah, harus dibedakan. Paham nggak kira-kira? Di sini para a'immah kita dari ulama mazhab, ulama fikih menjelaskan hadiah berbeda dengan sedekah. Sedekah mengharapkan pahala semata karena Allah. Ya itu. Ya pemberian. Tapi kalau hadiah, apa yang diharapkan? Ya, tayyib. Para ulama menjelaskan hadiah ma yutalibarihi itu sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan secara suka rela. Sabar, dengan suka rela sebagai bentuk pemuliaan, ya, atau penghormatan. Itu secara umum, ya, pengertian dari hadiah. Ya. Jadi sudah bisa dibedakan hadiah dengan sedekah? Sudah bisa? Dari sisi takrifnya, pengertian, artinya pemberian sesuatu kepada seseorang dengan sukarela sebagai bentuk penghargaan. Contoh, ada anak antum, kalau kau hafal 10 juz, saya kasih ini. Itu maksud apa? Hadiah. Karena ada bentuk penghormatan, pemuliaan. Dari sini, itu masalah hadiah. Baik. Di sini ya mas sekalian, ada beberapa faedah yang bisa petik di permasalahan ini. Yang pertama, yusra'u qabuluha, disyariatkan untuk menerima hadiah, dianjurkan. Bahkan ada dalam hadis Rasulullah SAW, kita dilarang menolak hadiah kalau itu apa? Minyak wangi. Ya kenapa? Intinya hadiah penghargaan, penghormatan. Jadi kalau antum diberi hadiah oleh seseorang, maka berarti kita dihargai oleh orang tersebut, dimuliakan. Maka terima. Apapun itu. Jangan dikatakan, kamu temu aku bola aku. Kamu temu nuku. Tidak ya. Tidak bisa. Ya. Di sini kita ambil beberapa faedah. Karena Rasulullah SAW dalil di sisi disyariatkan secara umum, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu. Sudah, ketika engkau maka balaslah, ya, dengan yang serupa, yang lebih baik atau yang serupa. Ya, terus dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, tahadau, saling memberilah hadiah. Tahabu, engkau akan saling mencintai, saling beri hadiah. Ini dari sisi dalilnya. Dan juga Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, yaqbalul hadiyah, ya, wa yusibu alaiha. Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Ya, Rasulullah SAW biasa menerima hadiah. Tapi ingat, Rasulullah SAW menerima dia, tapi tidak menerima sedekah. Ahlul Bait Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak menerima apa? Sedekah. Tidak menerima. Haram baginya sedekah. Maka dia menerima, tapi dia menerima hadiah. Makanya
dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW disodorkan sebuah makanan, beliau bertanya dulu, ini makanan apakah berasal dari hadiah atau sedekah? Kalau sedekah, dia tinggalkan, kalian yang makan saja. Namun kalau dia itu hadiah, maka beliau memakannya. Ya, terus. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Makanya di sini jemaah sekalian, dalam hal menerima hadiah itu tetap diterima walaupun sedikit, disyariatkan, dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratan lijaratiha walau firsinnah syatin. Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga kalian walaupun hanya kaki kambing. Kaki kambing kan tidak ada dagingnya itu, ya, bisa dikatakan tidak ada dagingnya, mungkin dibuat sup. Itu masalah minyak wangi. Minyak wangi itu remeh ya, perkaranya remeh, nggak ada faedahnya. Kalau disedorin kan, mau dijual nggak ada juga. Tapi kalau dikasih hadiah minyak wangi, la yurad, jangan ditolak. Jadi tolak. Kenapa? Ingat, ta'rif, definisi hadiah adalah penghormatan, pemuliaan, pengagungan kepada orang. Maka terima. Orang beri kita sebagai dia memuliakan kita. Ya, thayyib. Makanya jangan ditolak jemaah sekalian ketika ada yang memberikan hadiah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, ya, Nabi SAW bersabda, ahibbu ad-da'iya wala taruddu al-hadiyah. Ya, terimalah hadiah, wala taruddu al-hadiyah, jangan tolak, jangan menolaknya. Ini Rasulullah SAW jelas, ya, dianjurkan. Hadiah yang sedikit tetap diterima. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, walau du'itu ila dhira, ya, kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ dihidangkan dhira, paha kambing, maka aku hadir. Sebagaimana pula ketika disajikan kuro, kaki kambing, ya, sama pahanya, kakinya, maka aku terima sebagaimana saya terima, ya, pahanya. Makanya di jemaah sekalian, faedah di sini jangan kita anggap remeh sebuah hadiah. Ya. Terus persoalan hadiah, boleh dikembalikan tak hadiah? Boleh dikembalikan hadiah. Ketika seorang memberi hadiah kepada kita, boleh dikembalikan? Boleh. Hukum asalnya makruh. Tapi ketika ada uzur, ada alasan syar'i, boleh dikembalikan. Sebagaimana hadis pertemuan yang lalu, hadisnya Rasulullah SAW ketika sholat, berpakaian dengan pakaian hadiah dari Abu Jaham, kembalikan atau enggak? Dikembalikan ya? Kembalikan. Karena pakaian itu mengganggu ketika dia sholat. Ada uzur, ada uzurnya. Jelas ini? Boleh mengembalikan hadiah, tapi hukum asalnya makruh. Hukum asalnya makruh. Tapi kalau mengembalikan ada alasan syar'i, ya boleh. Ya. Baik. Nah, dalam yang lain juga faedah di sini, ketika kita memberikan sebuah hadiah kepada bapak kita,
atau keluarga kita, terus kita hadiahkan motor umpama, orang tua kita pergi ke masjid, terus orang tua meninggal, hadiahnya masih ada, siapa yang ambil? Siapa yang ambil? Hah? Siapa yang ambil? Ya anaknya mewarisi hadiah, karena telah sah dari Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dia berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku menyedekahkan seorang budak wanita kepada ibuku, kemudian ibuku meninggal. Lalu beliau bersabda, kada ajarakillah wa radda alaika wa alaiki fil miras. Semoga Allah memberimu pahala dari Allah dan Allah mengembalikan warisan kepadamu. Boleh dipakai? Boleh? Ya sah. Berdasarkan hadis ini. Nah, ketika kita memberikan hadiah kepada keluarga kita, terus dia qadarullah masyafal, dia meninggal lebih duluan daripada kita, terus masih ada hadiahnya, maka boleh kita sebagai warisannya, sebagaimana dalam hadis ini. Baik. Ini juga boleh menerima hadiah dari lawan jenis selama tidak ada menimbulkan fitnah, apalagi laki-laki kepada perempuan, bahaya. Berikan hadiah bisa libul kulub, menaklukkan hatinya. Biasanya kalau perempuan diberi itu luar biasa, bahaya, hati-hati, fitnah. Selama tidak menimbulkan fitnah, khair, insyaallah tidak mengapa. Tapi di sini jemaah sekalian, dalam hal hadiah, para ulama kita menjelaskan, jangan kita mengharap hadiah. Jangan juga mengangang-angangkan. Contoh gini, kita datang ke rumah sanak keluarga, wah, bapak nah, mangkanya lebat, kita pakai bahasa sindiran, wah, gelona pemairo, apa kira-kira gini, boleh tidak? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak seperti ini? Boleh tidak ini? Artinya kita diharap dikasih. Boleh tidak? Boleh enggak? Hah? Sering dalam kehidupan sehari-hari. Wah, gelo jantangan, tapi lebih gelo aku jadi kumondro. Betapa lesu nih. Enggak boleh, enggak bisa. Enggak bisa menginginkan hadiah dari online, enggak bisa juga mengangkat. Ya. Dan juga sebagaimana tadi, ketika kita dikasih hadiah, jangan ditolak karena itu rezeki dari Allah. Sebenarnya dalam jelaskan para ulama dan dalam hadis juga. Ya, itu pemberian dari Allah. Jangan ditolak. Meskipun siapa yang memberi kita. Ya, baik. Ketika kita memberi hadiah pada seorang juga, jangan mengharap kembali dibalas. Jangan. Ya, itu faedahnya. Dan juga hukumnya meminta kembali hadiah yang kita kasih. Gimana? Hah? Hukumnya bagaimana? Saya kasih kau hadiah, tapi saya minta kembali. Bagaimana hukumnya? Dalam hadis Rasulullah SAW, kaidahnya jelas. Ya, al-aidu fi ya hibatihi kal kalbi yaki'u thumma ya'udu fi ya kaihi. Orang yang meminta kembali hadiahnya itu seperti anjing yang muntah, terus menjilat muntahnya kembali. Nah, itu.
kecuali ada pengecualian, kecuali pemberian hadiah bapak kepada anaknya boleh narik kembali, ya, sebagaimana dalam dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la yahillu lirajulin ayyutiya atiya aw yahaba hibatan fayarji'u fiha illal walad. Ya, tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu pemberian kemudian ia memintanya kembali. Tidak halal berarti apa hukumnya? Haram. Tidak halal berarti hukumnya haram. Sebagaimana Rasul menggambarkan jilatan anjing yang menjilatnya kembali, hukumnya jelas, ya, terlarang, kecuali ayat pada apa yang diberikan kepada anaknya, maka boleh dia memintanya kembali, ya, memintanya kembali. Ini jelas ya, nggak boleh meminta, ya, hadiah kembali. Terus faedah selanjutnya dalam perkara hadiah, tidak boleh mengungkit-ungkit hadiah yang telah diberi, tidak boleh. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qalu ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqah yatbuha adza wallahu ghaniyyun halim." Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyembunyi-nyembunyinya. Ini masuk semua keumuman dalam masalah sedekah. Ketika kita sudah memberi sesuatu, tidak perlu kita menyembunyi-nyembunyinya, karena itu akan menghapus pahala kita. Dan satu faedahnya, hadiah itu biasanya dinampakkan. Kalau sedekah disembunyikan. Itu satu faedah. Sini bahwa sedekah itu disembunyikan, karena harapannya kepada diharapkan ria. Kalau hadiah dinampakkan terang-terangan. Itu faedah di sini. Ya. Lanjut dari sisi matanya, wa tajusu bainal muslimi wal kafiri. Boleh saling memberi dan menerima hadiah antara muslim dan kafir. Ya, boleh. Ya, seorang Yahudi pernah memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam daging kambing. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dan menyantapnya. Kenapa? Makanan ahlul kitab halal enggak? Halal makan ahlul kitab. Ya. Dan juga dalil umum boleh berbuat baik kepada sama non muslim. Ya. Terus dalam masalah ini perlu juga hati-hati. Kemana kalau seorang non muslim memberikan kita hadiah bertepatan hari apanya? Hari apanya kira? Hari kebesaran agamanya. Bagaimana? Boleh tidak? Boleh? Makanan kuenya boleh tidak? Bertepatan. Artinya kaitannya dengan kebesarannya agamanya. Para a'immah kita, para ulama menjelaskan asalnya tidak diterima, karena itu berkait dengan, ya. Tapi kalau dalam sisi keumuman tidak ada terkait dengan, ya, akidah dan agama mereka, tidak masalah. Ya, itu sah-sah saja. Kalau kita memberi hadiah terkait dengan hari raya mereka,
ya lebih lagi, boleh tidak? Ya lebih tidak bolehnya, karena ada bentuk pemuliaan. Ya, ya, sebagaimana jelaskan tadi, hadiah asalnya, hukum asalnya apa? Diterima. Dan ada lagi yang lebih wajib, bahkan lebih anjurkan diterima. Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, salasun la turat, al-wasaid, 3 hal yang tidak boleh tolak: bantal, ya, wahduhnu, minyak yang di apa itu, di rambut, minyak rambut lah, walabanu, dan susu. Tambah ada 4 itu, minyak wangi. Ini kayak remeh semua ya, makanya ya ini diperhatikan. Sudah 4 gitu, lebih dianjurkan untuk diterima. Boleh dikiaskan dengan hal yang anggap remeh. Ya. Tayyib. Namun demikian, ada hadiah yang berhak ditolak. Apa itu? Ya? Hadiah. Ini kita masuk ke ranah dalam hal muamalah. Hadiah yang ditolak: rishwah, sogok, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan disogok sama-sama di neraka. Apa definisinya sogok? Memberikan sesuatu pada orang tertentu sebagai yang apa, pemangku jabatan apakah, karena ada keperluan supaya diluluskan atau dimudahkan urusannya. Sogok enggak ini? Sogok biasa terjadi, biasa. Kebanyakan ini Allah melaknat ini. Allah melaknat yang menyogok dan disogok. Allah laknat. Ya, Allah laknat. Sogok kepada hakim supaya dimenangkan perkaranya. Pemberian kepada hakim. Nanti ada secara rinci ya. Kita di sini. Apa hukumnya memberikan hadiah kepada pegawai PNS, ASN, atau guru, pegawai rumah sakit, pegawai daerah, guru, yang jelasnya ASN, entah di mana dia tinggal? Apa hukumnya? Berikan hadiah, bukan sogok, beda dengan sogok. Beda dengan sogok. Sogok beda. Apa hukumnya? Hadis Rasulullah SAW, hadayatul amal al-gulul. Hadiah kepada pihak pegawai pemerintah karena jabatannya adalah harta gulul, harta khianat, haram. Contoh, seorang guru diberi hadiah sama muridnya karena jabatannya sebagai guru. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Sementara dia digaji oleh pemerintah, digaji oleh negara. Apakah seorang ASN boleh menerima hadiah statusnya sebagai ASN dari pihak luar? Ini dalam KPK namanya gratifikasi. Betul ya? Benar ya? Benar gak kira-kira? Kalau dikatakan gratifikasi benar nggak disamakan?
Oh, dia berikan batasan lagi. Oh, ada batasan nilainya. Ya Allah, alam bisawab. Yang jelasnya begini, memberikan sesuatu kepada pegawai pemerintah karena jabatannya itu nggak boleh. Tidak boleh. Sebagai seorang guru, murid memberikan hadiah kepada gurunya, itu pasti ada rasa-rasa di dalam hatinya itu. Akan muncul ketidakadilan nanti kepada para siswanya. Dapatkan nilai yang jelek, akhirnya kasih ke hadiah. Kasih nilainya. Itu bahaya. Sebagai rumah sakit, kemana rumah sakit? Rawan tidak? Sebagai, mohon maaf kepada Iwa yang dipakai rumah sakit sebagai di perawatan. Dikasih hadiah sama pasien. Boleh tidak diambil? Boleh tidak diambil? Sebagai statusnya sebagai perawat. Boleh diambil? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Imam Al-Ghazali bahkan lebih rinci di Imam Al-Ghazali di kitabnya Ulama Syafi'i. Ya, boleh saja diambil hadiah dari masyarakat umum, tapi ingat ada serannya. Coba dia duduk di rumahnya, tidak ada jabatannya, apakah orang masih memberi atau tidak? Apakah orang masih memberi? Tidak. Tidak ada jabatannya sama sekali. Dia duduk tinggal di rumahnya. Ukurannya boleh menerima ini dia. Sebagaimana hadis Rasulullah bin Lutbiyah, ya, diberikan tugas untuk memungut zakat. Ya, pulang dikasih hadiah, dikasih juga zakat. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang yang diberikan tugas, kenapa? Diambil hadiah, diambil juga zakat. Apa kata Rasulullah? Andai kan dia duduk di rumahnya saja atau duduk di rumah ibunya, apakah masih diberi hadiah atau tidak? Lepas dari jabatannya, mana kira-kira masih diberi hadiah? Kalau tidak, maka hukumnya haram. Itu ukurannya. Pahami? Ukurannya, mau menerima hadiah, lepaskan jabatan dulu. Kalau orang berbondong-bondong masih menerima hadiah, berarti bukan karena jabatan Anda dikasih. Jelas ini? Bukan karena jabatan Anda, tapi karena memang Anda senang sama orang-orang senang sama Anda, yang hanya dikasih. Jelas ini? Itu ukurannya, jelaskan para ulama di kitab-kitab fikih. Kalau mau menerima hadiah, duduk di rumah. Ada tidak datang berbondong-bondong datang? Kalau tidak ada, jangan terima hadiah Anda. Hukumnya haram. Jelas ini? Paham ya? Itu dalam masalah menerima hadiah. Kenapa? Al-hadaya ummal al-gulu. Hadiah kepada pegawai pemerintah yang digaji pemerintah, hukumnya haram. Nah, terus bagaimana dengan sogok? Boleh tidak menyogok? Sebagian ulama hukum asalnya haram. Sebagian ulama mengatakan dalam seperti Imam Suyuti, seorang Syafi'iyah, jelaskan bahwa boleh menyogok untuk mengambil hak kita. Ada hak kita memang. Boleh, tapi ini sebatas. Ada hak kita yang diambil orang lain. Ya, panaja haji terpaksa ya, kita disolimi dan seterusnya. Itu pengecualian, jelaskan para ulama. Ya, jadi jemaah sekalian, masalah hadiah ini sangat rawan tentang. Ya, terus masalah yang terlarang lagi, hadiah dari jelas harta haram. Boleh terima? Boleh? Hah? Boleh tidak terima? Tidak bisa. Jelas ainnya, keharamannya, nggak boleh diterima. Ya, innallaha la yaqbalu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik.
Wa yuhramu ar-ruju'u fiha. Dan haram hukumnya meminta kembali. Sudah jelaskan tadi ya. Terus wa tajibu at-taswiyah bainal auladi. Wajib hukumnya memberikan hadiah secara merata, adil. Tidak boleh pilih-pilih kasih. Ya, tidak boleh pilih-pilih kasih. Hadiah kepada anak-anak itu harus adil. Ya, artinya tidak boleh ada yang dilebihkan dengan satu yang lain. Ya, tapi berbeda dengan hadiah yang secara spesifik, yaitu mungkin tidak adil. Kalau kau hafal 10 juz, saya kasih kau sekian. Yang lain kan tidak. Itu beda hukumnya. Tapi secara spontanitas, artinya memberikan hadiah tanpa ada sebabnya, itu harus adil. Harus adil. Harus adil. Ini hafal hadisnya. Hadayal ummal al-gulul. Hadiah kepada pemerintah, pejabat adalah harta hianat. Hafal hadisnya ini. Ya. Di sini perbedaan antara sedekah dan hadiah. Sedekah dikeluarkan dalam rangka ibadah tanpa masuk diberikan kepada orang tertentu. Ya, dan dikeluarkan kepada orang yang butuh. Itu sedekah. Hadiah orang tertentu, memuliakannya. Ya, memuliakannya. Dan bisa kalau dia niatkan memberi untuk menjalin rasa cinta, silaturahim, maka dia dapat pahala. Masih tunggu sedekah. Nah sini. Terus apa hukumnya hadiah-hadiah yang ada di toko-toko? Oh ya. Hadiah dengan syarat jual beli. Masuk. Mana kira-kira? Contoh apa? Oh contohnya? Beli 2 dapat 1. Kalau ini bagaimana kira-kira hukumnya? Beli 2 hadiah 1. Intinya di sini selama tidak ada gharar, tidak ada riba, maka hukumnya tidak ada penipuan, maka hukumnya apa? Halal. Inti di sini tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada riba, hukumnya halal. Ya, tidak ada kimar, tidak ada judi. Kalau hadiah di dalam kerupuk, hadiahnya uang. Hadiahnya uang. Mau beli kerupuknya tuh hadiahnya. Beli hadiahnya atau kerupuknya? Di sini saya tanya, kalau hadiah dalam kerupuk itu ada goronya enggak? Hati-hati. Ya kalau tujuannya kerupuk dibeli, khair enggak masalah. Dapat hadiah. Tapi persoalannya kaum muslimin dapat hadiah beli 10 karena masih mau lagi. Berarti di sini ada unsur gharar. Ada unsur gharar. Jelas ya? Kenapa? Tujuannya bukan kerupuknya tapi hadiahnya. Enggak boleh. Ya, apa lu mau cabut-cabut apa itu? Anak-anak sering mau cabut-cabut, apa itu cabut-cabut itu? Gimana nih? Kimar ya? Ini jelas unsur judi, ada ghararnya. Selama ada uang keluar dan kita tidak tahu bisa untung bisa rugi, maka judi. Itu kaidahnya. Nah sini ada uang keluar, ada biaya keluar. Terus tidak tahu untung atau rugi, maka judi itu masuk. Tapi kalau apalagi itu door prize, hadiah boleh?
Cenderamata kah? Kau beli ini, saya kasih hadiahnya piring itu kan? Ada piringnya tuh. Beli sabung ada piringnya. Tanya lagi, beli karena butuh atau karena hadiahnya? Ini penting juga. Beli karena butuh atau karena memang hadiahnya mau dibeli, bukan karena sabunnya. Nah, kira-kira biasa sabunnya atau hadiahnya? Kalau niatnya membeli karena memang butuh, terus dapat hadiahnya, itu plusnya. Para ulama menjelaskan, jangan membeli sesuatu tidak butuh. Niatmu beli ya deterjen, tapi ya hatinya inginnya hadiah. Enggak demikian. Jelas ini ya. Ini intinya, selama tidak ada gharar, tidak ada penipuan, tidak ada riba, halal. Ya. Jelas ini hadiah. Ya, tayyib ya. Kalau biasanya hadiahnya emas tunai. Hadiah uang dengan uang. Berarti barter barang ribawi. Jual beli enggak? Contoh gini. Kerupuk agak iping-iping tuh. Biasa ka dina ta 5 sebu. 2 sebu milina tuh. Mana kira-kira? Ya beli kerupuknya insyaallah. Tapi kalau beli hadiahnya itu yang jelas masalah. Ya jadi di sini intinya tidak ada gharar, tidak ada untung rugi. Ya, nggak ada untung rugi. Nah, jadi jemaah sekalian perlu terus bagaimana permainan? Ada lomba membayar. Ada lomba harus dibayar. Dan itu hadiah dari pembayaran peserta. Hadiah itu? Hadiahnya itu dari pembayarannya peserta. Gimana hukumnya? Kecuali berkuda, mana bulatnya. Ya. Terus kalau yang lain, umpama permainan, mohon maaf, menjoget, ada pendaftarannya? Ada nggak? Kalau tidak ada, jogetnya yang bermasalah lagi. Oh, kalau lomba-lomba yang lain, lomba apakah? Kecuali dijelaskan para ulama, itu untuk Al-Quran tidak masalah, itu keringanan, musabakoh, ikut. Ya. Tapi kalau lomba-lomba yang lain, semua peserta membayar dan hadiahnya itu dari uangnya peserta. Gimana, Pak? Hah? Judi. Judi ya? Kenapa? Untung-untung ya. Kalau menang, ya beruntung Mi, dapat hadiah. Kalau kalah, rugi Mi. Kenapa? Rugi 2 kali, capek dan uangnya hilang. Ini dimaksud dengan gharar, ada untung rugi. Kecuali kalau hadiahnya dari sponsor, tidak ada dari peserta, tidak masalah. Atau hadiahnya dari pihak ketiga, tidak masalah. Ya, karena ini ya masuk bentuk khimar, main untung-untungan, judi. Kalau untung buat lomba, membayar peserta, mana kira-kira? Hati-hati masuk di arena perjudian. Rawan. Ya, wallahu alam bissawab. Tayyib, lanjutkan dari matanya. Waraddu li ghairi mani syar'iyyun makruhun. Di sini mengembalikan hadiah
ya tanpa alasan syar'i itu hukumnya makruh. Hukum asalnya makruh membelikan hadiah, hukum asalnya. Tapi ketika ada unsur syariat yang membolehkan, maka boleh dikembalikan sebagaimana hadis yang lalu ketika Rasulullah SAW mengembalikan pakaian dari Abu Jahm karena mengganggu ketika dia dalam sholat. Ya boleh mengembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dia ya. Selesai dia. Dan juga terakhir di sini faedah, ketika kita diberi hadiah hendaknya membalas hadiah tersebut. Kalau tidak bisa, maka paling minimal doakan. Ya, doakan. Karena Nabi SAW dalam hadis disebutkan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berikan kebaikan untuk kalian, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'u bih fad'u lahu. Dan jika tidak mampu membalasnya, maka doakanlah. Ya, hatta tarau annakum qad kafatumuhu, sampai engkau yakin telah benar-benar membalasnya. Berarti betul-betul sungguh kita berdoa, mendoakan kepada orang-orang yang, artinya di sini Nabi SAW ketika diberi hadiah pasti membalas hadiahnya. Umpama hari ini dikasih tetangga salak, balas besok kita kasih jeruk. Itu. Tapi jangan memberi hadiah minta balasan. Tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Memberi hadiah niatnya untuk diberi balasan, tidak boleh. Ya, tidak boleh juga mengangkat. Ya. Tapi kalau dikasih jangan ditolak karena itu rezeki. Ya. Tapi segera cukup ya. Masalah hadiah insyaallah berikut kita masuk masalah hibah. Ya, baik. Ada pertanyaan? Masalah hadiah. Jelas ya semua. Ya. Bagaimana kita menghadiahkan barang yang misalnya barangnya haram, seperti misalnya alat musik, kita sudah tidak, tapi mungkin ada yang menganggapnya boleh. Perkara yang haram tidak boleh dihadiahkan. Kalau untuk lebih selamat, ya hancurkan. Lebih aman. Lebih aman. Kalau kita wariskan, ya dapat dosa jariah. Ya, kita wariskan dapat dosa jariah. Kalau memang kita perkara barang haram itu tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan. Kalau lebih amannya ya kita hancurkan. Karena innallaha la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Tidak ada hadiah dan sedekah pada barang yang haram, kecuali harus dimanfaatkan ke uang dari ribawi, jadi dimanfaatkan ke sosial, bangunan, jembatan, jalan dan seterusnya, dimanfaatkan. Bukan sedekah ya, bukan sedekah, dimanfaatkan ke situ. Ya, ada antum nabung di bank, ada bunganya enggak? Ada bunganya tidak? Ada, dikasih bunga. Paham, ada uang 500 juta mandek di bank, dikasih bunga tidak? Dikasih ya? Dikasih bunga ya? Ya, konvensional dikasih bunga. Nah, bunganya ini hukumnya apa? Riba. Antum ambil enggak? Jangan diambil. Terus diapakan? Diapakan? Jangan dikasih ke fakir miskin, jangan. Jangan. Tapi dimanfaatkan ke sosial. Itu jelaskan para ulama kita. Jangan ke masjid juga. Jangan. Ya, sosial. Itu jelaskan para ulama. Ya, karena asalnya haram. Ya Allah alam di sabab. Ada lagi? Ya. Bagaimana caranya
digaji dari pemerintah, kemudian dikasih nanti misalkan makanan, dia pakai itu makanan. Kan tidak tahu kalau itu. Masya Allah. Wah, agak ribet juga ini. Masalah makanan kan tidak dimakan basi, dikasih orang lain sama tonji, bukunya sama juga. Allahu a'lam bishawab. Artinya ahsanya antum tolak aja. Artinya tolak, kasih yang lainnya. Bukan kita berarti kita. Artinya kalau jelas itu dia gulul ya. Tapi kalau antum diantar ke rumah hadiahnya bukan karena jabatan antum, bukan karena siapa-siapa, memang karena bentuk pemuliaan ya, antum terima aja, tidak masalah. Tidak ada sebab apapun antum dikasih ya. Tapi kalau dikasih karena jabatan tidak boleh, gulul. Ya. Ataukah bertemu dengan kita, kebiasaan memang memberi hadiah, kebiasaan kita memberi hadiah. Memang dia pejabat memang, tapi sering kita sering memberi hadiah. Bukan karena jabatannya, bisa kasih dia, terima. Karena kebiasaan memang sudah terbiasa nih. Artinya yang inti di sini kita dilarang memberi karena jabatannya. Karena ini sudah digaji zaman Namito. Iya, zaman Namito. Ya, digaji sama pemerintah, kerjanya memang. Kenapa lagi minta upah sama? Jadi makanya dilarang. Itu khianat namanya. Ya. Allah Allah. Jadi asalnya antum tolak aja. Kalau memang jelas, ya, antum tolak daripada kita ambil. Ya. Misalkan dibalik Ustaz, kita sebagai yang dilayani, kita merasa bersyukur sudah dilayani balas pelayanannya. Syukur pelayanannya dia. Akhir tidak masalah, tidak masalah. Sebagaimana seorang guru kepada muridnya, berikan hadiah kepada murid, akhir tidak masalah. Misalkan yang itu tadi misalkan pasien syukur dilayani, belum pelayanan, balik dia. Oh, hati-hati. Tidak boleh karena pelayanan yang berhak itu pemerintah yang berhak. Karena memang tugas antum. Tugas antum. Iya. Kalau dia memberikan hadiah ya ke pemerintah. Ya, pemerintah. Ya, jadinya jangan sampai berikan hadiah karena pelayanan antum begini-gini, itu sudah masuk gulul. Artinya pemberian karena jabatan tidak boleh. Boleh. Tapi kalau antum yang kasih hadiah pasien enggak masalah, khair. Enggak masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Kasihlah ke barangnya orang. Hadiah atau bukan? Ujrah ya? Nah, ujrah. Bukan beda hadiah. Ada ya? Ada atau bukan? Memberikan karena jasanya dia, itu kan beda hukumnya. Antum bukan pegawai pemerintah. Antum, ya apa? Ada akad sebelumnya ada. Berarti dia apa? Masuk hadiah. Tidak masalah sebagai karena bentuk penghargaan. Ya, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Apa? Tidak ada kata memang dia. Tidak ada kata dari pemerintah. Tidak ada yang gaji dia. Hanya ujrahnya, hanya balas jasa. Jasa yang dia jual. Jadi kayak imam boleh dikasih imam ada pembahasan khusus nanti insyaallah. Seperti muazzin, sudah jelas muazzin kemarin tuh apa hukum memberikan gaji kepada imam dan muazzin? Sudah lewat apa hukumnya? Ya boleh ya. Tapi memang ada dalil khusus dilarang memberikan upah kepada muazzin. Ada. Nanti ada pembahasan insyaallah masalah nanti di bab imam. Ada.
waktu pakai pertanian terus ada kunjungan kerja, tetap kunjungan kerja ada amplop nih. Waduh. Setiap kunjungan kerja ada amplop. Ini untuk apa amplopnya? Setiap ada kunjungan kerja satu tempat pasti ada amplop. Dia minta tidak? Digaji pemerintah tuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia dikasih dari sisi jabatannya, hari kerjanya nggak boleh. Itu gulul namanya. Kecuali tidak ada kaitannya dengan kerjanya, insya Allah. Itu menjadi masalah ya. Kita yang kasih ngebur lalu toh, di mana lo nak kira alamat toh, itu menjadi masalah. Dan kan lo, ya lagi. Akhirnya kini pengen mata aja nih. Ini pak biasa bi. Padahal tidak pernah minta. Ini menjadi masalah. Kebanyakan kaum muslimin. Ya. Baik. Apa ya? Ya. Oke. Boleh enggak? Ada, saya mau tanya, dari perkara bid'ah, makan dari bid'ah, makanan dari acara-acara bid'ah, boleh dimakan enggak? Hah? Hukumnya secara zat halal. Apa yang mengharamkan? Hah? Sembelihan pun perlu dirinci juga. Kecuali sembelihannya orang-orang ya di luar Islam ya, hati-hati. Tapi selama kaum muslimin yang sembeli, kaum muslimin ya berbesangka lah. Berbesangka. Ya jangan selalu bersangka. Kecuali sudah jelas perkaranya, dia baca Bismillah ya. Itu masalahnya. Tapi kalau selama secara umum kita hukum secara zahir kaum muslimin ya hukum secara zahir. Ya, baik sangka. Apa hukumnya? Maka songkloknya dan seterusnya. Boleh tidak? Nah, sebagian ulama tidak bolehkan, sebagian ulama membolehkan. Unsurnya tidak ada yang mengharamkan. Cuma masalahnya, artinya secara zatnya tidak ada haram, bukan hasil curian. Ya, secara zat. Tapi sebagian ulama menganjurkan tidak memakan karena faktor muru'ah. Apa itu muru'ah? Harga diri. Ya kemecangi menteri keneng. Seperti itu muru'ah. Harga diri. Mau cek ini nah. Menteri keneng itu. Ini masalah. Ini muru'ah harga diri. Harga diri. Boleh sebagian begitu. Tidak masalah. Tapi kalau dari sisi zatnya halal, tidak ada yang mengharamkan dia. Ini sebagai lama, sebagai muru'ah. Kalau untuk memakan tidak apa-apa, masalah. Saya ambil pendapat yang tidak ada halal. Tidak. Sebagai memang nggak membolehkan, tapi kalau saya ambil pendapat yang secara zahir tidak halal, tidak haram, halal. Sama seperti kue ulang tahun. Hah? Halal enggak? Kue ulang tahun. Kue ulang tahun kan dia kebiasaan orang di luar Islam terus masuk ke dalam Islam, jadi kebiasaan lain juga. Terus dikasih ki. Mana kira-kira? Boleh dimakan? Hah? Maka semuanya Allah lihat kita semuanya, tapi secara zatnya halal, zat halal. Ini ada unsur secara, ada dua haram secara zatnya, haram karena sesuatu. Secara zatnya haram seperti apa? Bangkai, apalagi babi, khamar. Haram karena sesuatu sebab seperti hasil curian. Ya, nggak boleh. Riba, jelas zatnya. Rampasan, nggak boleh, haram secara karena sebabnya.